tidak bermanfaat terhadap hati sesuatu selain uzlah. Ya, maksudnya apa ini? Qalba di sini apa? Balik lagi, tafsirnya qalbal muridi, hati seorang murid. Murad beda nggak? Kalau murid yang menghendaki, kalau murad yang dikehendaki. Ya, berarti kalau murid banyak usaha karena menghendaki, beda sama murad dikehendaki. Nah, ini kita nih harus banyak usaha, mau duduk, mau dengerin, mau berngantuk-ngantuk, dipaksain gitu kan. Murid namanya. Zaman dulu murid ya, zaman sekarang siswa, siswi, itu nggak tahu bahasa apa tuh. Sang sekerta. Iya, dulu murid dihilangin, yang masih ada ipin. Masih ada ya. Nah, kita masih menggunakan murid. Nah, qalbal muridi, hati seorang murid tidak akan bermanfaat bagi hati seorang murid. Berarti orang yang tetap menghendaki baik, Pak. Kita kan insya Allah ya, bener? Kita menghendaki ingin berada di jalan Allah. Namanya murid gitu. Jadi tidak akan bermanfaat bagi hati fit tathiri min gofalatihi, dalam membersihkan dari kelalaiannya. Berarti dari kelalaian kepada Allah. Tidak bermanfaat kita membersihkannya kalau tidak uzlah. Paham nggak? Satu. Yang kedua, wa qurbi ila hadrati maulahu, dan pendekatan diri kita kepada Allah. Keduanya tidak akan bermanfaat ketika tidak dibarengi uzlah. Ngerti nggak? Kita rajin nih bersih-bersih hati, kita rajin pendekatan diri kita kepada Allah, tapi tidak dibarengi uzlah, tidak bermanfaat bagi hati. Gitu. Nah, uzlah itu apa? Lihat berikutnya. I'tizalin anin nasi, mengasingkan dari manusia, mengasingkan diri. Itu uzlah. Nah, di dalam uzlah itu ada tafakkur. Yadkhulu biha maidana fikratin. Yadkhulu, dia akan masuk biha, di dalam uzlah, maidana fikratin, ke medan. Maidan itu medan. Medan itu naon? Arena, lapangan, fikrotin, pikiran. Ya, jadi di dalam uzlah itu ada tafakur. Uzlah tadi apa artinya? Mengasingkan diri, ke hutan. Tidak mesti ke hutan, bertapa, gak mesti. Boleh itu, tapi gak mesti. Yang penting di dalam ada tafakur. Kayak kita itu masuk uzlah. Kenapa masuk? Karena kebanyakan orang di hari Ahad istirahat, ya kan? Ngopi atau gogoleran. Jam segini kerja, pulangnya jam 3 misalnya. Ya enaknya gogoleran, tiduran, siapin ngopi, tapi kita berusaha beda dengan mereka. Itu berarti mengasingkan diri, berbeda dengan mereka, ngumpul dan tafakur 1 jam. Jadi masuk uzlah kita. Ya, itulah uzlah. Paham ya? Nah, berarti apa yang kita lakukan ketika mengadakan pencucian diri terhadap hati dari kelalaian kita kepada Allah berguna. Ketika kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah berguna, karena kita dibarengi uzlah. Nyambung tak? Nyambung nggak? Kayak nggak nyambung. Nyambung? Masih belum connect? Nah. Jadi di dalamnya ada uzlah. Di dalamnya ada tafakur. Makanya nanti ada bukti-bukti, poin-poin bahwa kita tuh sudah tafakur apa belum. Ada nanti poin-poinnya. Ya, kalau poin-poinnya tidak ada pada diri kita, ya andon ngopi. Iya, andon ngopi berarti. Maka tidak akan muncul lafaz ma khalaqta hadza batila, tidak akan muncul subhana.
subhanallah. Tidak begitu, masya Allah, ternyata. Nah, itu nggak ada kalimat itu. Nanti ya. Nah, terusin dulu. Ai fikrotin syabihatin bil maidani. Pemikiran itu syabihatin, diserupakan bil maidani, dengan medan, dengan lapangan, dengan arena. Ya, kenapa? Alasannya apa? Litaroddudil qalbi, karena mondar mandirnya hati fiha, pada pemikiran. Jadi hatilah yang mondar mandir ke pikiran, gitu Pak. Ya, makanya di sini diibaratkan kataroddudil khuyuli, seperti mondar mandirnya khuyul. Khuyul itu apa? Bukan tuyul. Khuyul, kuda. Bukan kuda-kuda. Kuda. Berarti kudanya satu apa banyak? Nah, itu maksudnya. Kudanya banyak fil maidani, di dalam arena pacuan kuda. Nah, Bapak kalau lihat kuda berlomba, itu kan kejar-kejaran tuh. Nah, itu hati kita begitu. Di dalam pikiran kita itu. Hari ini cinta, besok belum tentu cinta. Bisa juga benci. Hari ini benci, besok bisa juga sebaliknya. Dan itu berkejar-kejaran. Ya. Fal muridu, maka seorang murid idza kana mukhalitat linnasi, apabila bergaul dengan manusia, nah gitu. Maka berarti jawab idza istaghala nadharuhu bil mahsusati. Apabila seorang murid itu bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, istaghala, maka pandangannya pasti sibuk. Nadharuhu itu pandangan, fa'il itu. Pandangannya pasti sibuk bil mahsusati, dalam hal kebendaan. Contoh, Bapak biasa ikut mobil bagus, duduk. Misalkan mobil bagus terus duduk. Itu ngelus-ngelus itu kan joknya. Bagus banget ya. Ini harganya berapa ya? Gitu. Paham nggak? Pengen nggak? Muncul pengennya gitu. Istri kita dibawa bertamu ke teman kita yang kaya, begitu duduk di kursinya juga sama. Mas, ini kursinya bagus banget ya, di Purwakarta ada nggak ya? Nggak ada, padahal nggak ada duitnya. Gitu. Nggak ada di Purwakarta, belum ada. Harus inden, gitu ya. Nah, gitu. Pasti begitu Pak. Orang itu kalau bergaul pasti begitu. Yang dilihat kebendaannya. Fala yatafakkaru qalbuhu. Fala yatafakkaru qalbuhu. Hatinya tidak punya kemampuan untuk berpikir lagi. Tidak. Hatinya tidak berpikir lagi. Illa fiha. Hanya padanya. Berarti hanya kebendaan tadi. Paham nggak? Udah nyambung belum? Udah connect? Udah. Bapak kalau sering bergaul sama orang kaya, itu pasti pengen kaya. Rumahnya bagus banget. Gitu. Ya, itu pasti begitu. Wala yazalu, la itu tidak, yazalu itu lenyap. Berarti artinya apa? Tidak lenyap, tidak hilang. Maknanya selalu. Nah, gitu kan? Selalu. Jadi la yazalu, dan selalu nadhiron illa li'alami syahadah. Selalu berpandangan hanya terhadap alam syahadah, alam yang nyata. Orang kalau sering bergaul dengan orang, ya, dengan masyarakat, semua masyarakat, itu pandangannya ya yang nyata-nyata, yang nyata-nyata. Kalau nggak nyata ya nggak percaya. Faida i'tazalahum, maka apabila dia beruzlah terhadap mereka, berarti mulai meninggalkan mereka. Apabila dia beruzlah terhadap mereka, in akasa al-halu, maka in akasa, berbalik, al-halu keadaannya, al-halunya jadi fa'il, maka keadaannya berbalik.
illa li alami mana? Oh ya, belum selesai. Wajala qalbuhu, wajala qalbu, dan berjalan-jalan qalbuhu, hatinya kemana? Fi alamil ghaib, pada alam ghaib. Jadi kalau beruzlah, maka hati kita berjalan-jalan di alam ghaib. Wah, takut Ustaz, berarti saya ke alam jin gitu lah, lain eta ya. Berjalan-jalan di alam ghaib itu yang maknawi.